Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan asesmen akhir semester 2 Kimia kelas 12 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya merapat ya Dik ya. Oke, kita akan bahas ya soal nomor 16 sampai dengan 25 ya nanti. Ya, kita coba langsung aja ya soal nomor 16 sampai dengan 18 menggunakan bacaan berikut. Identifikasi aldehida dan keton. Aldehid mudah dioksidasi sedangkan keton tidak dapat dioksidasi. Identifikasi kedua senyawa dapat dilakukan dengan bereaksi Tollens, Fehling, dan Benedict. Aldehid akan bereaksi positif ya. Aldehid bisa bereaksi positif terhadap ketiga reaksi tersebut, sedangkan keton tidak dapat bereaksi. Ini yang membedakan aldehid dan keton. Reaksi aldehid dengan Tollens dan reaksi aldehid dengan Benedict ya, Fehling dan Benedict, ini reaksinya sudah ada. Ini adalah gugus aldehidnya ya. Ini gugus aldehid, ini bereaksi Tollens menghasilkan senyawa asam karboksilat. Jika bereaksi dengan Tollens, nanti hasil sampingnya ada juga endapan cermin perak. Kalau bereaksi dengan Fehling dan Benedict yang mengandung ion tembaga 2 ya, ini ion tembaga 2, reaksi aldehid dengan Fehling maupun Benedict akan menghasilkan warna biru tua dari ion Cu2+, yang kemudian berubah menjadi endapan merah bata. Jadi tadinya ini biru tua menghasilkan endapan merah bata. Ini endapannya, endapan merah bata. Kalau ini endapan cermin perak, gitu ya. Oke, kita akan ke soal langsung ya Dik ya. Nah, kita akan lihat ya untuk soal nomor 16. Berikan tanda checklist ya pada kolom setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut sesuai informasi pada bacaan. Nah, ini yang pertama, 2-metilpentanal. 2-metilpentanal menghasilkan cermin perak saat direaksikan dengan reaksi Tollens. Nah, 2-metilpentanal ini adalah alkanal. Alkanal itu adalah tata nama aldehid. Ya, jika aldehid maka bereaksi positif dengan Tollens ya, maka setuju. Menghasilkan endapan cermin perak. 2-pentanon ini namanya gugus alkanon, berarti gugus keton. Tidak menghasilkan perubahan warna saat direaksikan dengan Fehling, betul ya. Keton tidak bereaksi dengan Fehling maupun Tollens. 2,2 dimetilbutanal ini adalah alkanal, berarti mengandung gugus aldehid, menghasilkan endapan merah bata saat direaksikan dengan Tollens. Salah. Kalau direaksikan dengan Tollens itu endapan cermin perak, bukan merah bata. Selanjutnya, reaksi antara aldehid dengan reaksi Tollens termasuk reaksi oksidasi. Betul ya, aldehid bereaksi dengan Tollens itu menghasilkan ini ya, namanya reaksi oksidasi, penambahan oksigen, menghasilkan asam karboksilat. Berarti betul. Reaksi antara aldehid dengan reaksi Fehling termasuk reaksi hidrogenasi. Nah, ini kalau Fehling sama aja ya, ini keduanya adalah suatu reaksi oksidasi, penambahan oksigen ya. Yang tadinya oksigen 1 jadi 2. Ya, ini berarti tidak setuju ya, bukan hidrogenasi tetapi oksidasi. Lanjut ya, kita ke soal nomor 17. Pasangkan senyawa dan pereaksi digunakan di kolom kiri. Oke ya, kita akan pasangkan ya. Heksanal dan pereaksi Tollens. Heksanal itu adalah aldehid ya, tata nama alkanal. Aldehid ditambah dengan reaksi Tollens maka akan menghasilkan endapan cermin perak. Nanti heksanal menjadi asam heksanoat ya. Kita lihat kembali di sini. Nah, untuk R dan jumlah C-nya itu akan sama ya. Ini R dan jumlah C-nya nanti akan sama. Cuma gugusnya berubah, yang tadinya aldehid berubah menjadi asam karboksilat. Misalnya tadinya pentanal menjadi asam pentanoat. Ya, tinggal tambahin aja cermin perak atau endapan merah bata. Gitu ya, Dek ya. Oke, karena dia adalah heksanal, berarti nanti jadinya asam heksanoat. Kita cari ya senyawa asam heksanoat. Ini asam heksanoat karena bereaksi dengan Tollens, aldehid dengan Tollens menghasilkan endapan cermin perak. Ini jawabannya. Next ya,
Butanal, butanal itu juga gugus aldehid dengan bereaksi Benedict. Kalau bereaksi dengan Benedict maupun dengan Fehling ya, itu akan menghasilkan endapan merah bata. Kalau butanal nanti jadi asam butanoat gitu deh. Asam butanoat bukan endapan perak ya. Mana asam butanoat, asam endapan merah bata senyawa. Oh, ini asam heksanoat. Mana deh? Ini ya, endapan Cu2O, ini endapan merah bata dan asam butanoat. Ini jawabannya. Oke, gitu ya. Lanjut. 2,3 dimetilpentanal, maka nanti hasilnya adalah asam 2,3 dimetilpentanoat gitu. Asam 2,3 dimetilpentanoat karena ditambah dengan tolens, aldehid tambah tolens menghasilkan endapan cermin perak ya. Jawabannya ini ke sana. Lanjut ya, propanal ini adalah gugus aldehid kok bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata dan asam propanoat. Oke, mana ya? Asam propanoat endapan merah bata. Ini jawabannya. Oke, lanjut. Oktanal, oktanal gugus aldehid juga ya, bereaksi dengan Benedict maupun Fehling akan menghasilkan endapan merah bata ya. Asam oktanoat mana deh? Asam oktanoat dan endapan merah bata. Ini jawabannya. Gitu guys. Oke ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 18. Larutan apa saja yang terkandung dalam reaksi Tollens dan Benedict? Saya akan copy paste dulu ya deh. Nah, berarti larutan apa saja yang terkandung dalam reaksi Tollens dan Benedict? Untuk reaksi Tollens, larutan yang terkandung adalah ini. Ya, untuk reaksi Tollens, larutan yang terkandung itu adalah Ag, NH3, 2+. Ini adalah reaksi Tollens. Nah, kalau untuk reaksi Benedict ya, larutan yang terkandung itu adalah ini ion Cu2+. Ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 19 sampai dengan 22. Jenis plastik yang berbahaya jika digunakan sebagai wadah dalam air fryer. Berilah tanda checklist pada jawabanmu. Ya, kita cari yang berbahaya ya deh. Nah, sekarang kita harus tahu dulu air fryer itu apa. Air fryer itu adalah sebuah alat ya yang digunakan untuk memanaskan masakan ya. Nah, berarti yang nggak boleh untuk suhu tinggi ya. Untuk suhu tinggi itu bisa ini yang berbahaya, PS nih. Punya resiko kesehatan kalau dipanaskan. Nah, jadi ini jawabannya. Itu ya. Manakah pernyataan yang paling tepat jenis-jenis plastik berdasarkan infografik tersebut? Jawaban bisa lebih dari satu. Polipropilena dapat didaur ulang menjadi keranjang sepeda. Polipropilena. Ya, polipropilena itu salah satu singkatan dari PP ya. Ini polipropilena. Salah satu plastik yang dianggap aman ya, Dek ya. Nah, fasilitas daur ulang seperti ini dapat didaur ulang menjadi apa aja? Sapu, tempat sampah, dan keranjang sepeda. Nah, berarti benar ya Dek ya. Jawabannya adalah benar. Polietilena dapat didaur ulang menjadi bahan pembuat botol deterjen. Polietilena tuh ini PET. PET kalau didaur ulang itu bisa jadi furnitur, tato bag, dan bantal. Nah, jadi bukan botol deterjen ya. Kalau botol deterjen ini HDPE. Berarti ini salah, Ya, kita lanjut ya untuk poin ketiga. Polietilena tereftalat mengandung DEHA sehingga sulit didaur ulang. Yang mengandung DEHA itu adalah polivinil klorida ya, bukan polietilena. Maka ini juga salah, ini adalah salah. Cek poin keempat ya. Polistirena itu sama aja ini ya, PS ya. Polistirena mengandung bakteri sehingga memerlukan intervensi mekanik. Kita lihat punya resiko kesehatan kalau dipanaskan, sulit didaur ulang. Cek fasilitas ininya ya. Ya, oke. Nah, berarti ini tentang yang bakteri itu lebih ke ini ya, Dek, PET ya, memungkinkan bakteri berkembang biak, bukan polistirena ya.
Jadi saya anggap ini salah. Silakan nanti berdiskusi dengan teman juga ya, Dek. Kita poin terakhir ini, polivinilklorida itu adalah PVC ya. Ini PVC. Sebaiknya tidak digunakan sebagai kemasan makanan. Iya betul ya. Karena mengandung DEHA ini yang dapat bereaksi dengan makanan, nanti bisa terkena penyakit ginjal ya kalau terdapat DEHA. Sulit didaur ulang ya untuk panel lantai, Hubble wrap, jadi nggak mungkin untuk kemasan bahan makanan. Ya ini adalah betul ya, silakan adik cek kembali ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Berdasarkan informasi pada infografik, amankah jika plastik polikarbonat digunakan sebagai bahan botol minum? Plastik polikarbonat itu yang mana? Plastik polikarbonat ini ya, di lain-lain ya. Nah ini, polikarbonat dapat mengandung BPA yang bisa tidak aman jika keadaannya berlebih. Nah, komposit plastik dan material rambu jalan. Nah ini, kalau daur ulang aja bisa jadi kayak gini, berarti nggak mungkin ya untuk botol minuman. Jadi amankah? Berarti tidak aman. Jawabannya adalah tidak aman. Karena plastik polikarbonat ya, karena plastik polikarbonat mengandung BPA. Adik bisa tulis ya alasannya, itu yang di bagian kanan paling ini, paling kanan ini ya. Karena mengandung BPA yang bisa tidak aman jika dalam keadaan berlebih. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 22. Plastik dapat didaur ulang menjadi berbagai produk baru. Pasangkan produk daur ulang di kolom sebelah kiri dengan struktur unit ulang polimer tepat kolom sebelah kanan dengan cara menarik garis ya. Sapu lantai. Sapu lantai mana ini? Ini ya, sapu lantai itu berasal dari polipropilena. Ini polipropilena ya, PP ya. Ini bentuk strukturnya adalah C3H6 ya, C3H6N. Adik cari yang seperti ini, C3H6N. Inilah polipropilena. Ini jelas salah, ini salah, ini salah, ini salah. Jawabannya itu adalah ini ya. C3 1 2 3, H-nya 6, 1 2 3 tambah 3 kan 6 ya, C3H6N. Inilah jawaban untuk polipropilena yang untuk sapu lantai. Selanjutnya, botol deterjen. Botol deterjen tadi gimana? Ini ada botol deterjen di sini. Dia terbentuk dari apa? HDPE. HDPE itu sama saja ini ya, polietilena ya. Polietilena strukturnya polietilena berarti C-nya 2 ya, atau bisa buat seperti ini, C2H4N. Ini adalah polietilena ya. Kita cari yang C2H4N. Ini C2H4N. Inilah polietilena. Selanjutnya bubble wrap. Ini ya, bubble wrap ya. Nah, dia terbuat dari PVC, polivinilklorida. PVC itu strukturnya itu adalah C2H3Cl. Nah, inilah polivinilklorida ya. Jadi C-nya 2, Cl-nya 1. C-nya 2, Cl-nya 1. Mana, Dek? Senyawa seperti itu. Nah, ini ya, Dek. Sorry, ini. Ini adalah PVC, polivinilklorida. Next ya, kita masuk yang terakhir adalah karton telur. Karton telur ini ya, Dek. Ini karton telur berasal dari polistirena. Polistirena itu strukturnya adalah C8H8N. Mengandung gugus itu ya, Dek, nanti benzina. Itu kalau polistirena. Ya, ada gugus benzinanya ya, ini ya. C-nya 8, ini kan di sini ada 6, 7, 8. H-nya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Inilah polistirena. Oke, ya. Sudah kita pasangkan ya semuanya ya.
Kita bisa lihat ya ke soal selanjutnya. Ya, untuk soal nomor 23 sampai dengan 26 kita menggunakan bacaan tentang PLA ya, plastik ramah lingkungan ya. PLA atau asam polilaktat merupakan jenis plastik biodegradable ya. Jadi ini yang ramah lingkungan ya. Nah, terbuat dari ini bisa dari jagung, tebu ya. Ini adalah bahan bakunya. Maka nanti plastik PLA dapat terdegradasi secara sempurna oleh mikroorganisme dalam waktu 120 hari. Nah, namun PLA perlu diolah di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya dapat terdegradasi. Produk yang terbuat dari PLA dapat sepenuhnya terdegradasi menjadi CO2 dan air setelah digunakan, tidak beracun serta tidak menyebabkan iritasi. Nah, ini ramah lingkungan ya, Dek. Nah, metode PLA secara umum dapat dibagi menjadi metode polikondensasi langsung dan metode polimerisasi pembukaan cincin. Kalau untuk metode polikondensasi langsung dilakukan melalui reaksi antara gugus hidroksil asam laktat dan gugus karboksil asam laktat lainnya. PLA yang mengalami polikondensasi membentuk polimer yang berat molekulnya rendah. PLA ini terdegradasi secara cepat. Oke, kita akan coba ya untuk nomor 23. Berdasarkan bacaan tersebut, bahan baku yang digunakan untuk PLA. Nah, tadi kan disebutkan tuh jagung ya, Dek. Bisa jagung atau tebu, tapi di sini nggak ada jagung dan tebu. Maka dasar pati yang lainnya itu bisa menggunakan sekam padi. Nah, sekam padi dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan PLA. Ya, oke ya, langsung ya. Alasan utama plastik PLA yang diproduksi menggunakan metode kondensasi langsung adalah, nah, adanya ini deh gugus karboksil ya, tadi dan hidroksil dalam PLA itu disukai oleh bakteri pengurai. Ya, gugus hidroksil dan gugus karboksil pada PLA itu merupakan tempat pengikatan bagi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau pengurai. Nah, enzim ini yang nantinya akan memecahkan ikatan ester dalam PLA sehingga PLA terdegradasi. Oke ya, lebih tepat ini polikondensasi membuat polimer dengan berat molekul yang rendah sehingga terdegradasi dengan cepat. Ya, ini memiliki berat molekul rendah sehingga terurai bakteri pengurai lebih cepat. Nah, nanti silakan adik cek untuk poin ini ya, yang 1, 2, 3 lainnya silakan dicek ya, Dek ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 25 terlebih dahulu. Dalam produksi PLA melalui metode polimerisasi pembukaan cincin, monomer utama dan senyawa siklik yang dihasilkan berturut-turut adalah, saya akan kopaskan terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini metode polimerisasi pembukaan cincin atau metode laktida dilakukan melalui dehidrasi dan siklisasi monomer asam laktat. Nah, berarti monomernya itu adalah monomer asam laktat ya. Dan siklik yang dihasilkan itu adalah laktida untuk memperoleh laktida. Sikliknya itu laktida. Kemudian laktida dipolimerisasi untuk membentuk PLA ya. Oke ya. Ya, kita lanjut ya. Nomor 26, berilah tanda checklist pada kolom benar atau salah. Asam polilaktat atau PLA termasuk poliester karena mengalami reaksi esterifikasi. Benar ya. Reaksinya adalah reaksi esterifikasi. Adik bisa lihat ya di paragraf terakhir ya. Ini. Sifat PLA yang tidak berbahaya membuat bahan ini dapat digunakan sebagai pengemas makanan, pengemas produksi pertanian. Nah, ini berarti kan pengemas hasil pertanian atau produk pertanian, itu berarti asumsikan saya benar ya, Dek ya. Oke, lanjut. American Naturworks menghasilkan setengah produksi PLA dari total produksi dunia. Nah, produksi global itu kan 653.500 ton. Nah, sedangkan American Naturworks itu 180.000 ton. Jadi 180.000 itu belum setengahnya 653 ya. Jadi saya asumsikan pernyataan yang salah.
Sifat utama PLA adalah tidak beracun, betul ya, dan mudah terurai oleh sinar ultraviolet. Ini saya kurang setuju ya, bukan ininya betul, tapi ini ultravioletnya salah ya. Yang membuat PLA terurai itu lebih tepatnya itu ada kelembapan, suhu. Yang paling utama tuh mikroorganisme ya. Jadi saya anggap ini pernyataan yang salah. Oke, adik bisa cek ya dengan teman-teman kalian. Serat PLA dapat digunakan sebagai benang jahit pada bidang kedokteran. Oke, kita lihat ya. Bahan PLA makin banyak digunakan dalam bidang biomedis sebagai sekrup tulang, pelat fiksasi, pembalut luka, penghantaran obat, dan benang jahit medis. Jadi pernyataan yang benar. Oke, terima kasih perhatiannya ya. Untuk soal selanjutnya kita akan bahas di part ketiga. Assalamualaikum.